Ya, bedanya di mana? Bang Ruf, Nah, saya dulu Pak ya, saya dulu biar saya menanggapi Bang ya Zuma silakan. ini katanya mau berbicara logik. Ini saya dari tadi Bang Hmm. Zuma bertanya terus. Saya mau bertanya sedikit kepada Bang Jadi Zuma. Anda sudah nyerah nih ceritanya nih. Pertanyaan saya begini Bang. Ya. Pertanyaan saya begini Bang. Apa namanya? Hmm. Apakah di dalam versi menurut Bang Zuma, apakah di dalam Alkitab orang Kristen masih ada sebagian ayat yang Bang Zuma meyakini bahwa itu adalah firman Tuhan? Ini melebar sih ya. Tidak ada, sama Nah, sekali nah, nggak nah. ada firman Tuhan di Bible Anda itu Sama nggak ada sekali nggak firman ada Tuhan, firman Tuhan. nggak ada. Oh, berarti percuma Bang Zuma ngomong banyak-banyak dinonton oleh Kenapa? ribuan orang, percuma Bang. Kenapa bisa? Karena Anda iman bukan Oh beriman bukan, kepada Alkitab. bukan begitu. Anda datang nih, Anda datang membawa Bible Anda dengan mengatakan ini firman Tuhan. Tapi saya mengatakan tidak, itu bukan firman Tuhan. Saya buktikan dengan kitab Anda sendiri. Ketika Bang, Anda datang membawa kepada saya sebuah emas misalnya nih, Anda mengatakan ini adalah emas Bang Zuma. Tapi saya lihat emas itu bukan emas asli, palsu. Cara saya membuktikan bahwa yang Anda katakan emas asli itu adalah dengan mengurai isi daripada apa yang dikandung oleh apa yang Anda sangkakan emas. Begitulah Yesus. Anda mengatakan dia Tuhan, tapi faktanya Anda membantah sendiri apa yang Anda barusan katakan. Yesus itu adalah Tuhan. Oke, tapi Anda bantah. Tapi dia juga adalah sepenuhnya manusia. Berarti Anda membantah diri Anda sendiri. Inilah Begini, yang inilah yang disebut apa? Inilah yang disebut tagut. Kecuali begini Bang Zuma. Alladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Ini yang sedang Anda perjuangkan. Anda mengatakan Yesus itu sepenuhnya manusia. Nah, itu kan itu ucapan Anda kan? Tapi Anda bantah kembali dan Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Anda yang membantah diri Anda. Kan ada masalah Pak. Itu Kalau masalah bagi saya, Anda. Nah, kalau kita orang Islam nih, Allah satu-satunya Tuhan. Begitu Yang lain bukan Tuhan. Kenapa? Karena cuma satu Tuhan. Yang Anda Allah pun tidak bukan mengimani makhluk. satu ayat di dalamnya. Yang lain makhluk. Nah, kalau Anda beda. Yesus itu manusia. Kamu Tapi manusia, tapi Yesus itu juga adalah Tuhan. Nah, ini orang apa nih yang punya prinsip kayak begitu? Ditanya, dek, apa dek? Ini apa? Ini sepatu bang. Tapi ini juga adalah motor. Itu orang apa biasanya yang ditanya kayak gitu bang? Orang gila. Nah, orang gila. Sadar kalian? Sadar? Enggak? Enggak sadar? Jadi begini Bang Zuma. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasrun. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Coba ya, ada anak kecil ditanya, ini apa nak? Ini pisang. Ah bukan, ini mangga. Anak kecil marah. Mana ada ini mangga? Ini pisang. Ini mangga. Pisang. Mangga. Nah itu anak kecil tuh akan ngotot pada kebenaran. Tapi kalau orang gila, ini pisang. Iya. Ini mangga. Iya. Ini sepatu. Iya. Ini kulkas. Iya. Itu orang gila. Sama seperti Anda. Ketika Anda saya tunjuk, ini apa? Yesus bang. Ini Tuhan. Iya. Dia juga Tuhan. Gila. Gitu bang. Gimana? Bang. Iya, atau kalau bukan Bang Zuma, ada teman-teman Muslim di sini yang masih mengimani minimal satu ayat saja di dalam Alkitab yang adalah firman Kembali Tuhan. aja ke Yesus Tuhan atau bukan? Kembali ke situ aja bang, jangan diputar-putar. Sabar dulu Pak. Saya pengen tahu. Karena dari tadi kan orang-orang Kristen yang di sini ditanya terus. Kami nanya satu saja tidak boleh, gimana sih? Kan tadi saya juga ditanya. Anda bertanya, Ya, saya jawab. Begini. Silakan. Apakah teman-teman di sini masih mengimani minimal satu ayat dalam Alkitab yang dianggap sebagai firman Tuhan? Sudah diwakili oleh Bang Zuma, jangan tanya semua. Nggak ada firman Tuhan di Bible itu. Nggak ada. Di dalam Perjanjian Quran Lama sampai Perjanjian Baru nggak ada firman Tuhan. Adalah Taurat, Zabur, Injil itu Pak. Coba. Nggak ada bang, nggak ada. Berarti Taurat, Zabur, Injil itu sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Gimana? Berarti Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu memang betul-betul sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Taurat, Injil itu bukan yang disebut ya, bukan kitabmu itu yang dimaksud. Ya, enggak, saya tidak bilang begitu. Saya bertanya, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut Quran itu memang sama sekali tidak ada lagi satu ayat atau gimana? Tidak dikatakan sebagai ada lagi dan tidak ada lagi. Tidak. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Jadi seibarat kemudian ada
sewadah atau sebaskom air atau seember air yang bersih, kemudian dicampurkan kemudian ke dalamnya air solokan atau air got, ya, maka tidak bisa lagi disebut sebagai air bersih karena sudah bercampur dengan kotoran, air najis. Seperti itulah kitab-kitab terdahulu, apalagi Bible. Bible itu nggak ada firman Tuhan, nggak ada, sama sekali nggak ada. Karena sifatnya hanya terjemah. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu bukan, kalau terjemahannya itu bukan firman Tuhan. Terjemahan Al-Quran bukan firman Tuhan, tapi terjemahan dari firman Tuhan. Nah itu harus dibedakan itu. Memang pahit bang, mau kayak mana? Kita harus menguraikan kebenaran itu. Kita nggak usah bermanis-manis depan orang tapi menyesatkan. Mending kita jujur-jujuran. Ditanya, apakah menurutmu Bible Perjanjian Lama firman ada? Tidak ada firman Tuhan di situ. Nggak ada firman Tuhan. Oke, berarti fix ya. Nah, yang tadi abang bilang sudah sudah tercampur sama air kotor kan? Nah, berarti minimal ada kan tercampur. Berarti ada kadar aslinya terus dicampur sama yang bukan asli. Nah, ada nggak satu ayat saja Pak Zuma? Di dalam Biblemu itu sifatnya terjemahan, kecuali Anda menunjukkan kitab yang dihasilkan dari penerimaan wahyu oleh Nabi Musa di Gunung Sinai. Tunjukkan, ada nggak? Atau minimal ada data yang diterima oleh Nabi Isa kemudian ketika dia berada di Yerusalem di tengah-tengah Bani Israel. Ada tidak? Nggak ada kan? Lalu apa kewajiban saya untuk mengatakan itu adalah firman Tuhan? Tidak ada bang. Ya, kalau Bang Zuma bilang tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang masih mengandung kadar firman kalau Tuhan. Kalau mengandung, nah ini beda tadi bahasa Anda. Beda tadi. Kalau mengandung itu ada unsur-unsur firman Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Musa, aspek-aspek pengajaran Isa yang diajarkan kepada Bani Israel itu masih ada. Contohnya apa tuh? Contoh, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Engkau yang dimaksud di sini adalah yang mengutus Yesus, yang Yesus sebut sebagai Elohim, atau yang kitab Anda katakan Allah. Nah, itu betul itu. Itu masih mengandung unsur pengajaran nabi-nabi di tengah-tengah Bani Israel. Tapi kalau dikatakan firman Tuhannya itu nggak ada lagi. Mengandung dari unsur yang disampaikan para nabi di tengah-tengah Bani Israel itu ada. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Itu masih kandungan ajaran para nabi. Mengajarkan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu Ahad. Nah itu. Kalau begitu Bang Zuma, kalau begitu kan Shema Israel itu mengandung firman Tuhan ya. Bang Zuma, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad itu kan Tuhannya itu gelarnya itu bernama Elohim, gelarnya itu pakai kata Elohim. Nah, sementara di Quran itu nama diri yang adalah Allah. Nah, saya mau bertanya Bang Zuma, jika Tuhan yang dari dulunya di bangsa Israel disebut Elohim itu menuju kepada kepada sebutan, sementara pewahyuan berikutnya yang diterima oleh Muhammad, Tuhan itu nama dirinya adalah Allah. Bang Zuma pernah bertanya dalam hati nggak bahwa ini ternyata ada yang salah? Jadi gini saudara, yang kemudian ada yang salah. Pernah bertanya nggak? Terkait dengan nama Tuhan, saya katakan Allah itu adalah nama Tuhan. Itu jelas itu nggak pernah berubah nama Tuhan itu. Yang Anda sebutkan itu Adonai, Elohim, Elyon, Elohe, El Olam, apalagi El Shaddai, apalagi Emmanuel, apalagi El Roy. Itu gelar Tuhan. Kalau di Islam itu disebut Asmaul Husna, nama-nama baik yang melekat pada diri Tuhan yang merupakan unsur sifatnya. Itu tak masalah. Tapi yang disebut Allah, itulah Tuhan itu sendiri. Innani anallah la ilaha illa ana. Kalau Anda percaya, coba Anda lihat unsur yang disampaikan oleh pesan dalam kitab Kejadian 17 nomor 7. Dari nomor 6 Anda baca sampai nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, menjadi Tuhan anak-anakmu, menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhan mereka.
Nah, berkesesuaian dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, bagaimana kemudian Allah memperkenalkan diri melalui Abraham dan keturunannya sampai selama-lamanya. Begitu juga keturunan Yakub. Jadi kami umat Islam menyadari bahwa Allah adalah Tuhan yang datang kepada para nabi. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qubal maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Apa itu? Ilaha wahida. Itulah yang kami sebut Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Jadi Tuhan itu cuma satu. Gini Bang Zuma. Dari nama saya beda. Kalau Bang Zuma bilang Zema Israel itu masih mengandung firman Tuhan, di situ nama Tuhan yang orang membacakan Zema Israel, orang Israel itu, nama diri Tuhan adalah YHWH. Sementara Elohim itu adalah gelar. Nah, sementara pewahyuan berikut yang Bang Zuma imani, itu namanya sudah berubah lagi, yaitu Allah. YHWH itu bukan nama, Bang. YHWH itu gelar. Yahuwahu. Ya, itu merujuk kepada dia. Makanya di Al-Quran juga dikatakan kul huwallahu ahad. Huwa dia. Katakanlah dia itulah Allah, dia itulah Tuhan yang Maha Esa. Dengan pernyataan Bang Zuma di awal tadi kan, katanya mengandung firman Tuhan yang tadi. Iya, memang betul. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Adonai itu apa, Bang? Ya Tuhan. Ya Tuhan kan? Tuhan itu jadinya hakikatnya apa? Ahad kan? Esa kan? Itu udah betul itu. Waktu tiba-tiba namanya berubah jadi Allah lagi. Kenapa bisa berubah jadi Allah? Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel dengan julukan yang tadi, gelar-gelar yang tadi, termasuk Yod-He-Vav-He, atau mereka sebut Hasem, nama itu Adonai, Elohim, Elyon, Elohe. Itu gelar-gelar Tuhan yang merujuk kepada Allah. Bukan gelar. Kalau Bang Zuma tanya saja kayak orang rabi-rabi Yahudi sekarang, YHWH itu bukan gelar, itu nama diri, Bang, nama diri. Nah, berarti Tuhan ini ada dua ya, ada dua, karena Tuhan Bang Zuma lain, Tuhan kami lain. Lalu bagaimana kemudian Anda mengatakan bahwasanya itu nama diri, sedangkan dikatakan di dalam kitab Keluaran 6, kalau nggak salah nomor 3, di situ diterangkan bahwasanya aku menyatakan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, tetapi aku belum menyatakan namaku kepada mereka. Aku menyatakan diri. Aku menyatakan diriku, aku menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak, Yakub sebagai Yod-He-Vav-He yang Maha Kuasa. Tetapi tentang namaku yaitu Yod-He-Vav-He, aku belum menyatakan diri. Yod-He-Vav-He itu Tuhan. Yod-He-Vav-He itu dapat diri. Nama diri Bang Zuma. Bukan, Yod-He-Vav-He itu Tuhan. Apa buktinya? Coba Anda baca di dalam kejadian berapa itu, sahabat-sahabat? Yang Abraham, kemudian Abraham menjawab, ya Tuhan, ya Yod-He-Vav-He. Jadi begini, kitab kejadian 12 ya. Maksud saya begini Bang Zuma. Bang Zuma kejadian 18 zamannya Mak. Kejadian 18 1 sampai 25. Kejadian 12 ada nggak Bang Andi? Ya, ada juga itu kejadian 12. Di mana kemudian Abraham dipanggil oleh Tuhan. Abraham. Lalu kemudian dia menjawab, ya Tuhan. Kejadian 12 nomor 1, aku sendiri yang berkomunikasi, berfirman kepada Abraham, memerintahkan Abraham pergi meninggalkan tanah dan seterusnya itu. Dia diseru kan di situ? Iya. Diseru dia. Dia diseru. Lalu kemudian Abraham menjawab apa? Ya Yod-He-Vav-He. Berarti Abraham sudah memanggil Yod-He-Vav-He. Ternyata Yod-He-Vav-He itu atau gelar panggilan Tuhan itu adalah kedudukan di luar daripada makhluk. Itu gelar. Nah, apa artinya? Apa arti Yod-He-Vav-He itu, Pak? Tuhan itu sendiri.
Dialah, ya dia yang adalah dia. Dia yang adalah Nah, ada. wajar Itu saja kalau kan Bang Zuma, wajar saja kalau Bang Zuma jawab begitu karena Bang Zuma bukan orang Kristen. Tapi herannya Bang Zuma ini ngutip-ngutip Alkitab. loh, saya Tidak ditanya lo meyakini padahal tadi. Alkitab satu ayat Saya, pun firman Tuhan. saya ditanya Tidak lo tahu tadi. Saya ditanya lo Yehova tadi. itu apa, tetapi maunya ngajar-ngajar di sini. Loh, Itu namanya mendingan Bang seorang Zuma kuasa saja, Bang hukum Zuma itu, Bang. dakwah Seorang saja, kuasa kan, hukum dakwah. lebih Biar menguasai materi umat daripada Bang Zuma yang itu makin memberikan kepercayaan beriman. kepada dirinya sebagai kuasa hukum. Lagian juga ini perjanjian lama kan bukan kitab kalian. Ini kan kitabnya orang Yahudi. Jadi jangan Anda Apalagi- merasa Anda lebih paham daripada saya. Apalagi kita Bang Zuma kan Bang Zuma sendiri tadi bilang tidak meyakini satupun. Kalau Loh, kami apa sih? meyakini loh, berarti kami Ya. lebih berhak begitu, Bang Zuma. Loh. Maksudnya apa? Anda berhak apa, di mana haknya Anda? Saya kan hanya membaca saja. Bukan antara hak dan hak. Kalau bicara mengenai hak, Anda sama sekali tidak punya hak terhadap kitabnya agama lain. Ini kitabnya orang Yahudi, apa hubungannya dengan Kristen? Tidak ada hubungannya. Kitab perjanjian lama itu hanya aksesoris, pelengkap perjanjian baru, supaya ajaran Romawi itu dianggap sebagai ajaran betul. Begitu, Bang. Oke Bang Zuma, mau Oke. bertanya apa Bang Zuma? Silakan. Ya, itu tadi. Bahasan kita yang pertama. Yesus itu manusia atau Yesus itu Tuhan? Nah, tadi kan sudah dijawab ya. Yesus itu kami mengimani berdasarkan membaca Alkitab secara keseluruhan, maka kami betul menyimpulkan itu. bahwa Yesus itu adalah manusia sejati dan Allah sejati. Nah, itu. Begitu Bang Zuma. Manusia sejati dan Tuhan sejati. Kenapa bisa seperti itu? Karena Anda menggabungkan dua Yesus. Yesus yang adalah manusia sejati yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, dan Yesus yang adalah dewa yang datang kepada Paulus dan teman-temannya. Anda menggabungkan dua Yesus sehingga punya konsep Yesus 100% manusia, 100% dewa. Anda gabungkan itu. Yesus asli dan Yesus asli. Itu dia makanya. Itu masalahnya ada di Bang Zuma. Bang Zuma wajar saja tidak mengerti karena Bukan orang sama Kristen. sekali. Sekarang saya tanya sama Anda. Benarkah Yesus menubuatkan akan datang Yesus palsu? Itu dulu jawab. Iya, seperti yang sekarang pengajar-pengajar palsu yang Bukan seperti salah pengajar satunya Bang palsu. Zuma Bukan mengajarkan pengajar Alkitab palsu. lalu membelokkan Bukan pengajar maknanya. palsu. Tapi yang dikatakan Yesus akan muncul Yesus palsu. Betul tidak? Iya, betul. Nah, betul. Yesus palsu pernah nggak datang kepada penulis Bible? Nggak tahu. Nah, yang datang mengaku, akulah Yesus yang kau niaya, itu siapa? Oh, jadi maksud Bang Zuma itu Yesus palsu yang datang Oh, kepada iya dong. Rasul Paulus. Iya dong, karena Yesus mengatakan, coba Anda baca di dalam Matius 24. Nomor 15 sampai nomor 26. Coba Anda baca tuh. Ya, coba yang Apabila lain sang saja Bang Zuma. Yang lain Apabila- saja Bang Zuma. apabila sang pembinasa keji itu berdiri di tempat suci sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, maka muncul tanda-tandanya. Jika engkau mendengarkan ada orang berkata ada Mesias di sini, padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, itu siapa itu yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Iya, jadi begini Bang Zuma. Jadi begini. Bang Zuma, percuma Bang Zuma. Nggak bisa kan? Bang Zuma, Anda sudah mengakui akan ada Yesus palsu. palsu. Saya tanya, Saya herannya, siapa yang orang pernah Islam, bertemu Mesias di orang padang Islam gurun? Karena bisa- Yesus mengatakan bisa Yesus palsunya menghafal akan datang di Bible. padang gurun. Yesus palsu akan datang di padang gurun. Yesus palsu akan datang dalam bilik. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan bertemu Yesus di dalam bilik? Siapa? Ya, itu akibat dari kesalahan Bang Zuma menyomot-nyomot ayat, tidak membaca. Ini dia. Coba Bang Zuma baca Ini udah dulu kalau ketabo nyomot-nyomot ayat. Kalau ketabo nyomot-nyomot ayat. di Kalau ketabo, dapat hidayah Bang Zuma. Karena begini Bang Saudara, Zuma. saudara Saya jangan mau turun, Bang Zuma. jangan angkuh terhadap kebenaran. Kebenaran itu nyata di depan saudara. Yesus berkata, apabila pembinasa keji itu kemudian duduk di tempat yang suci, selanjutnya dia akan berkata bertemu dengan aku di padang gurun. Jangan kau pergi ke sana. Atau dia berkata, aku ada di dalam bilik. Jangan kau percaya.
Sebab Yesus palsu, coba, akan datang. Dan nabi-nabi palsu akan muncul, melakukan banyak mukjizat dan menyesatkan banyak orang. Ini siapa yang pernah ke padang gurun bertemu dengan oknum yang ngaku-ngaku Mesias? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa yang pernah bertemu? Jadi begini Bang Zuma, itu anak kecil aja dia tahu bahwa itu kesalahan logika yang sangat fatal. Enggak, saya tanya dulu, jangan Apalagi terbawa kalau anak kecil. ngomong Anak kecil pun saya. malu kalau berbicara Mungkin dianggap sebagai yang bisa- Kristen. yang bisa Sekarang begini, merasa logika bahagia sederhananya itu aja adalah dulu, Bang. penonton Muslim. Logika sederhananya Mereka aja merasa dulu. bahwa, Anda mengaku Yesus muncul, Yesus palsu muncul, ya ajaran kan? kita benar karena ternyata Yesus Alkitab palsunya salah. itu menurut Tapi bagi Yesus, kami, Bang Zuma, itu Yesus kesalahan palsunya logika menurut yang Yesus sangat akan parah. muncul di Kami padang lucu gurun. ketawa. Yesus palsunya menurut Yesus akan muncul di padang gurun. Misalkan Yesus palsunya akan muncul dalam bilik, temeong dalam bahasa Yunani. dalam sini, oke. Siap. Oke Pak host inspirasi kehidupan, nanti saya DM nomor WA saya Pak, Siap. ya. DM aja, Bang Men. Siap. Ya. Oke siap. Oke. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wait. Oke, kita bongkar berangkas lagi teman-teman. Kasih kencengan tap-tap layarnya. Dari tadi Gurunda nggak debat ternyata. Enggak, cuap-cuap aja. Oh, Saya kasih data di bulan copot-copot ayat. Coba-coba ayat. aku pikir tadi Bajingan. aku dengerin Gurunda berjam-jam nih ternyata nggak debat tuh ternyata. Wah salah masuk. Oh Bajingan malah aku. ternyata dia. Bajingan itu. Ini bukan room debat kayaknya Bang Inspirasi. Salah komal saya. Lanjut. Run curhat ini. Aduh. Bakar rokok dulu teman-teman lah. Kita bongkar berangkas lagi. Tapi host, thank you ya Siap. atas kiriman Siap. madunya yang dikirim ke Siap, saya. siap. Masya Allah Gurunda, saya Siap. dikirimin madu sama Ustadz Inspirasi Kehidupan. Masya Allah, semoga berkah ya Bang Siap, Inspirasi dan siap. Bang Madu Kubah. Insya Allah. Dinda, Masya Allah. Dinda Ardiansa boleh nggak nunjukin kejadian 15 nomor 2? Kejadian 6 dulu. Kejadian 6 nomor 3. Salah saya. Kejadian berapa Gurunda? Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6. Oke, nomor 3 bisa Gurunda? Iya, tolong deh. Habis itu kita mau bikin Baik. kopi soalnya. Siap Gurunda. Mulai kacau nih mate. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Tuhan di situ Ibraninya apa? Ini ya Gurunda ya. Tuhan, mana Tuhan? Yehova, Yahovah, Yahova. Yehova. Mungkin Yotifafe mungkin ya Gurunda ya, mungkin Iya, ya. itu. Iya, betul. Yotefafi. Iya. Iya. Ya, coba masuk ke kejadian 15 nomor 2. Kejadian 15 nomor 2 Gurunda. Siap. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu?" Itu. Begitu. Ya, 15 ayat 2. Kejadian 15 ayat 2. Coba kata Allah di situ apa?
Yehova kan? Yehova, ya. Nah, tadi apa di Keluaran 6 nomor 3? Di Keluaran Iya. Keluaran 6 nomor 3 tadi Yehova juga Gurunda. Enggak, bahasanya seluruhnya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Aku belum menyatakannya. aku belum menyatakan. Tapi dengan nama Yehova aku belum menyatakannya, betul? Iya, betul Gurunda. Nah, Kejadian 15 nomor 2 tadi Abraham menyebut apa? Oh ya, siap. Kejadian 15 nomor 2. Nah, apa katanya? Abrahamnya, ya Tuhan Allah. Oh, iya. Itu Abraham sudah mau nyebut Yod-Heh-Vav-Heh, Iya. Yehova. Betul. Berarti yang dimaksud di sini, nama yang dimaksud di sini Allah Subhanahu wa taala. Aku telah menyatakan diriku sebagai Yehova. Apa itu Yehova? Tuhan, bukan tumbuhan, bukan binatang, bukan malaikat, bukan jin, bukan iblis, tapi Tuhan, Khalik. Aku menyatakan akulah Khalik, akulah Tuhan, akulah pencipta. Tetapi tentang nama pribadiku, aku belum menyatakannya kepada mereka. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 15 nomor 2, berkatalah Tuhan kepada Abraham. Lalu Abraham menjawab, ya Tuhan. Apa kata Abraham di sana? Adonai Yod-Heh-Vav-Heh. Betul? Adonai Betul. Yehova. Adonai Yehova. Berarti Abraham sudah memanggil panggilan Yehova itu. Berarti yang dimaksud dalam Keluaran 6 nomor 3 bukan lagi Yehova. Aku telah menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang nama pribadiku sebagai Tuhan, aku belum menyatakan kepada mereka. Itu baru betul. Bah, parah kali lah orang-orang ini. Pantasan yang kayak gini-gini bukan dianggap dia debat, diskusi. Jadi apa dan? Curhat. Kalau nggak marah udah malah Gurunda. Itu dia makanya. Benar nggak narasi saya, Dek Ardiansa? Sangat Itu benar. dia. Saya baru nyadar juga Gurunda karena Iya, katanya Abraham Tuhan menyatakan diri, tapi Tuhan belum menyatakan dirinya sebagai Yehova, sebagai Yod-Heh-Vav-Heh. Betul? Cek per cek ternyata Tuhan sudah berinteraksi dengan Abraham. Nomor 8-nya coba lihat, Dek. Kejadian 15 nomor 8. Bisa nggak? siap Gurunda. Nomor 8. Nomor 8. Iya, coba. Kita lihat. Siap Gurunda. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Iya juga ya. Kata Abraham, ya Yod-Heh-Vav-Heh. Gila aja lo. Berarti Tuhan sudah dipanggil oleh Abraham dengan panggilan itu. Gimana sih lo? Iya. Benar. Masya Allah, iya juga ya. Gimana sih? Berarti Tuhan menyatakan diri sebagai Khalik. Akulah pencipta, akulah sang Khalik, akulah Tuhan. Dia tidak mengatakan akulah makhluk, akulah. Jangan kau menyebut nama aku dengan sembarangan. Aku ini Khalik, aku ini Tuhan. Jangan kau bilang aku ini makhluk, aku ini Tuhan. Jangan kau bilang aku manusia, aku ini Tuhan. Jangan kau sembarangan menyebut namaku. Sebut aja Hashem, nama itu, nama apa? Tuhan. Gak boleh Tuhan dipanggil hewan, gak boleh Tuhan dipanggil binatang, gak boleh dipanggil matahari, gak boleh dipanggil manusia, gak boleh. Tuhan yang Tuhan, harus dikuduskan nama itu. Tuhan hanya milik hakikat sang pencipta. Gak boleh. Hei Tuhan, mau kemana kamu? Oh, saya mau pergi beli sayur. Gak boleh. Sandang Tuhan itu hanya ada kepada Dia yang menciptakan alam semesta. Jangan sebut sembarangan kepada, misalnya Anda punya binatang peliharaan, kasih nama Tuhan. Gak boleh. Tuhan, kau kesini. Gak boleh. Apakah hari ini kau sudah memberikan makan kepada Tuhanmu yang baru lahir kemarin? Gak boleh. Gelar Tuhan itu adalah hak milik kepunyaan Tuhan. Jangan kau sebut sembarangan. Gak boleh. Aku sudah menyatakan diriku kepada Abraham. Tetapi tentang namaku, aku belum pernah menyatakan dia kepada mereka. Baik itu Abraham, baik itu Ishak maupun Yakub.
Makanya Yesus hanya bisa memanggil apa? Bapa. Yesus bisa memanggil Bapa. Nanti kemudian Allah menyatakan diri. Akulah Tuhan. Baru Allah menyatakan itu kepada Nabi Muhammad SAW melalui pengantar narasi Allah kepada Nabi Musa. Innani anallah la ilaha illa ana. Begitu. Jadi di dalam Keluaran 6 ayat 3 ini ada tertulis gini Gurunda. Tetapi dengan namaku Tuhan kan ditranslate Tuhan. Tetapi dengan namaku Tuhan gitu. Berarti Yod-Heh-Vav itu ya teks aslinya Yehova ya Gurunda ya. Ya, Yehova, betul. Artinya gini loh. Tentang aku yang adalah Tuhan ini, aku tidak menyatakan nama pribadiku. Aku hanya menyatakan bahwa aku Tuhan. Tapi nama pribadiku aku nggak ajarin pada mereka. Enggak. Aku tidak mengajarkan nama pribadiku kepada mereka. Tetapi gelarku yang adalah sebutanku, sebutan itu kan nama. Hashem. Betul Gurunda, betul. Merujuk kepada nama, yaitu gelar yang hanya disandangkan, yang disandingkan kepada Sang Pencipta. Nggak boleh Tuhan itu dipanggil sembarangan ke orang, nggak boleh. Misalnya ada yang tadi yang saya katakan, ini pohon apa? Pohon Tuhan, nggak boleh. Tuhan ya Tuhan, makhluk ya makhluk. Kan ada kelompok-kelompok tuh, kelompok binatang, manusia, malaikat, jin, tumbuhan. Ada kan kelompoknya langit, sungai, air, udara, tanah, api. Ada kelompok-kelompoknya kan? Nah, yang satu itu Tuhan tidak boleh diganggu gugat. Kalau tumbuhan banyak, kalau api banyak, tanah banyak, pohon banyak, jin banyak, malaikat banyak. Yang satu itu nggak boleh kau sembarangan memberikan kepada yang lain. Hak hanya ada pada Sang Khalik untuk mendapatkan gelar Tuhan. Makanya Yesus tak pernah sekalipun mengaku Tuhan. Mengakunya cuman kurios, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi tak ada jalan kemudian untuk mereka mengatakan tiada Allah selain Tuhan. Cupu, otak cuplis, otak sesendok. Dalam kitab mereka, tiada Allah selain Tuhan. Tuyul. Yang betul, tiada Tuhan selain Allah. Begitu, Jo. Oke, saya kira kelas kita selesai. Di tempat saya ini udah pukul 6, sedikit lagi, teman-teman. Silakan dilanjutkan. Bukan 6. Gurunda lagi di Nazaret, Gurunda. Golgota. Coba lagi di Burundi. Burundi Oke, udah lanjut. mau ada, Saya monitor. Silakan. Nah ini tamu spesial. Yang ajak anak jelas. kecil. Panggilkan Ustaz Sugi. Yang jelas itu Maria itu lebih muda daripada Yesus. Yesus lebih tua dari Maria. Karena Yesus yang menciptakan Maria. Gitu loh. Jadi Tuhannya Maria itu anaknya Maria. Jadi yang digendong-gendong Maria itu, yang disusui Maria itu anaknya apa kakaknya ya? Kan itu pertanyaannya tadi. Anaknya apa kakaknya ya? Bingung jawabnya. Jangan begitu. Ini kan harus ada Roh Kudusnya dulu baru ngerti. Gitu. Tapi menurut Bang Andi sebenarnya pas waktu apa gitu kan? Nah itu gimana menurut Bang Andi? Yang mana? Yang itu. Kalau yang itu sih kan cuman tergantung itunya ya, karena begitulah. Karena sebenarnya itu kan menunjukkan sesuatu yang itu kan gitu. Jadi Apa sih? Mana arahnya sih? Sudah pasang 3 tanduk loh. Mana arahnya pembicaraan? Mana ya? Kemana pergi? Apa sih Bang Andi ini ngomong apa? ya kan saya Lebih dijawab yang sulit itu. ini saya pahami daripada Oten ini bicara. Pakai Saya kan nyambung pula ditanya. tuh sama Dinda Ardiansa. Gila, lu berdua. Udah. Saya kan ditanya yang itu, jadi saya jawab juga yang itu. Saya terangin loh yang itu.
Karena yang itu kan menunjukkan sesuatu. Karena itu loh. Karena kalau nggak ada yang itu kan nggak ada arah petunjuk itu. Nah karena itunya yang itu kan menunjukkan itu. Iya, betul betul. Nah gitu loh. Tapi daeng anunya gimana daeng anunya? Kalau anunya itu kan berfirman kepada anunya gitu. Jadi suka nanaiki punggung teman lah gitu loh anuna gitu loh. Jadi kesimpulannya jawaban Bang Handi itu pas waktu ditanyakan soal apa gitu kan, nah itu bisa dipahami lah kayak apa gitu kan. Ya lanjut. Nah ini dia persoalan, sebenarnya mudah dijelaskan apanya dan itunya kan. Mengapa kan apanya itu kan jelas itu. Karena apa itu kan suatu pertanyaan karena apa harus dijelaskan secara apa kan gitu. Weh, kasih nama Rasid. Kebanyakan kopi terasi ini daeng. Translate-nya apa Bang Handi? Ini buras langsung masuk kamar mandi. Buras langsung masuk kamar mandi, kunci dari dalam. Coba. Pusing juga dia kan? Iya Gurunda. Bang Handi nyambung kalau ngobrol sama saya Gurunda. Emang gitu. Karena yang perlu disampaikan sebenarnya kan mereka ini sudah, mereka anggap penyampaian mereka ini kan sudah tersampaikan karena tersampaikan kan penyampaian itu. Jadi yang disampaikan selama ini memang bentuk penyampaian sih yang perlu disampaikan. Karena harus dipahami bahwa yang disampaikan itu kan perlu ada penyampaian. Dan perlu ada orang yang menyampaikan dan tersampaikan. Karena kalau nggak ada demikian ya nggak sampai-sampai itu tersampaikan. Udah nggak sampai-sampai ini kita. Oke lah, kita sapa dulu ya Bu Rasmi, masih monitor? Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, gimana Tanya, menurut Bu Rasmi Itunya, tanya itunya. mengenai Itunya. mengenai penjelasan yang nggak jelas barusan? Ya. Bagaimana Bu Rasmi tentang itunya dan anunya? Ya, biar aku jelasin yang tadi ya. Tuhan itu adalah roh Allah Nggak, yang buset. berasal dari surga. Dia roh Siapa yang tanya gitu? lahir Nggak ada menjadi yang nanya itu. manusia. Roh Allah lahir menjadi manusia. Jadi roh Allah itulah yang disebut Tuhan. Yang Roh tanya itu Allah siapa? itulah yang disebut Tuhan. Woi, Tuhan itu roh. nggak pakai Jadi dia headset dia lahir rupanya, Bang. menjadi manusia. Apa-apa, Namanya itu. Yesus. Gitu. Kalau iblis itu roh juga ya Bu Rasmi? Iblis itu roh. Kalau itu aku kurang tahu. Setahu aku iblis itu malaikat. Cuman kalau ditanya malaikat itu roh, Oh, jangan. aku nggak tahu karena nggak ada penjelasan ke sana. Itu Karena ada malaikat kata itu kan tinggalnya di Yohanes surga itu bersama Allah. roh bertanduk 7 siapa itu roh bertanduk 7? Roh Kudus. Roh Kudus Roh bertanduk yang 7. kudus. Buset dah. Oh, maksudnya roh yang bertanduk 7. Iya. Oh, itu istilah nanti di akhir zaman. Allah mengutus 7 rohnya untuk ini, untuk Enggak, akhir roh zaman. bertanduk 7 masalah. Itu ada roh bertanduk. Itu istilah yang aku baca di Wahyu, itu istilah materai 7 materai yang harus dibuka Yesus nanti di akhir zaman. Wahyu Kitab 5 ya. 7 materai membuka kitab itu yang aku baca. Ini saya baca ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu di tengah-tengah tua. Itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke seluruh bumi. Nah, di sini ada roh bertanduk 7, di sini juga ada seekor anak domba. Ini anak domba siapa dulu nih Bu Rasmi? Anak domba itu Tuhan Yesus. Oh. Jadi itu Tuhanmu bisa dikatakan seekor. Kok Yesus? Kan Waduh. dia kan kalau di perjanjian lama Pusing saya, ini korban pusing awak. penghapusan dosa itu kan domba. Tetapi itu tidak bisa menyelamatkan dari neraka. Yesus mati di kayu salib itu dikorbankan kan, namanya dikorbankan. Itu untuk penyelamatan umat manusia dari neraka gitu. Makanya dikatakan dia
anak domba. Siapa itu anak domba? Kalau yang di Wahyu itu maksudnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhanmu itu seekor anak domba, seekor. Istilah itu kan saya tadi sudah bilang, kalau di perjanjian lama kan anak domba dikorbankan untuk penghapusan dosa. Kalau di perjanjian Kalau baru, di perjanjian baru, Yesus dikorbankan untuk menyelamatkan umat manusia dari neraka, untuk menebus dosa kita di tiang salib, sebagai pengganti derita kita di neraka gitu. terus kenapa terkutuk? Itu dia menggantikan kutuk orang berdosa di tiang salib. Itu dia namanya penebusan. Dia menggantikan kutuk orang berdosa itu namanya penebusan. Itulah dia disebutkan dengan dia menebus dosa umat berdosa di neraka. Itu dia artinya terkutuk itu dia menggantikan derita kita di neraka gitu. Dosa Makanya dia yang siapa? terkutuk. Dosa apa benar? Dosa apa? Dosa umat manusia. Kita manusia kan banyak dosa. Berarti Terus sekarang, gini, berarti sekarang Bu Rasmi nggak ada. penyelamatan di neraka Berarti Bu maksudnya Rasmi itu, sekarang nggak ada dosa ya? maksudnya itu penyelamatan kita itu artinya kan Adam jatuh ke dalam dosa, jadi sudah di dalam kuasa iblis dan binasa dalam neraka. Jadi itu kita dia diselamatkan dari neraka, diselamatkan dari kuasa iblis. Itu dia Yesus menebus kita Ini kayaknya di cerita pewayangan tiang ini. salib. Kayak cerita pewayangan Bu Rasmi. Bukan gitu. Ya udah saya sambut dulu, ada Arsen Go. Selamat pagi Arsen. Iya. Bang Andi, Dulu. ini sekedar informasi dikit. Arsengo ini sama seperti teman-teman yang ini, yang kemarin-kemarin, yang sementara dalam fase-fase mencari kebenaran juga, Bang Andi. Oh, Fase perawatan ini, Daeng. Iya. Aman. ya udah baguslah dia nanti suruh nanya-nanya. Siap. Silakan. Lanjut Bang Andi. Arsen Go suruh bicara dulu lah. Oleh kalian yang mau tidak disampaikan gitu. Iya, selamat pagi Dinda, Arsen. Ya, pagi. Bagaimana kabarmu, sehat? Ya, sehat. Mantap. Di sini ada Bang Andi, di Arsen ada Bang Zuma juga. Silakan, mungkin Ya. ada yang mau ditanyakan atau gimana. Lanjut deh. Tidak, saya mau dengar cerita dari Bang Juma. Masa lihat ada Bang Juma di sini. Ya lu nanya-nanya lah. Tapi kamu Iya. udah berhenti kan sama manusia? Tentang ini, saya mau dengar cerita tentang Al-Quran. Oh. Ini dulu, tapi kamu udah nggak menuhankan lagi Yesus ya? Masih atau enggak? Masih. Masih sakit ini lo bilang belajar. Mana sih lo pada? Kalau orang menuhankan manusia itu masih sakit. Dalam perawatan, Daeng, dalam perawatan. Masih perawatan Bang Andi. Udah lah, Arsen itu kan manusia ya. Yesus anaknya Maria. Masa Tuhan dia kan nggak masuk akal. Coba, Masih Arsen. labil dia, masih labil. Oh, mulai masuk. Masih rawat Iya. inap apa rawat jalan? Atau gini, kenapa Rawat masih jalan. nuhanin Yesus gitu, Daeng? Mungkin gitu sih. Kenapa, Bang? Terusin dulu dah. Oh, ngopi dulu ya. Kenapa masih nuhanin Yesus? Saya masih percaya, Bang. Iya, Mak. Kemarin udah nggak begitu percaya. Sekarang percaya lagi gitu. Kenapa percaya lagi? Ini rawat Hai. jalan Bang Adu. Kurang tahu juga ini kenapa ini saya masih bertahan kan ini. Nah, Saya kan? apa? Iya, begitu. Ya mungkin ada yang mau ditanyain gitu sama Guru Ndazuma. Kenapa masih percaya kayak gitu? Biar nanti kita jawab sama-sama bareng-bareng. Saya yakin Tuhan Yesus
Saya sangat yakin sekali dia Tuhan, karena dia adalah penebus dosa, dia bisa mati dan bangkit lagi. Nah, bagaimana Bang Madu? Ini masih bisa sembuh ini Bang Madu? Bisa. Masih bisa. Berarti manusia yang bisa mati dan bangkit lagi itu indikasinya adalah Tuhan gitu ya, Bang Arsan ya? Ya pokoknya dialah penebus dosa gitu. Penolong. Dari intonasi suaranya saja saya bisa nilai. Ya. Biar dulu. Terus kalau itu siapa namanya? Lazarus itu bisa mati bangkit lagi, Bang. Kayak mana tuh? Lazarus. Iya, banyak nanti Tuhannya, Bang. Dia akan dibangkit oleh Tuhan Yesus, Bang. Yesus dibangkitkan oleh Bapaknya, Bang. Ya. Yesus itu juga dibangkitin oleh Bapaknya. Iya. Iya. Gimana tuh? Kok bingung aku? Kalau Yesus tidak mati, tidak ada kebangkitan untuk manusia kan begitu. Gini, Bang. Yesus hidup dibangkitin sama Bapa di surga. Sedangkan Lazarus mati juga dibangkitin oleh Bapa di surga. Yang Tuhan siapa di situ? Itu dia. Nah, itu dia siapa? Itu dia Yesus tuh. Kok Yesus lagi? Nah, Guru Ndasuma kemana? Kepental. Di gunung beliau di gunung. Iya. Aku ulang ya. Yesus mati dibangkitin oleh Bapaknya. Lazarus mati dibangkitin oleh Bapak juga. Di sini yang bangkitin itu siapa? Yesus atau Bapak? Bapak. Berarti yang Tuhan siapa? Bapak. Nah, tuh. Bisa kayak gitu. Kenapa tiba-tiba Yesus yang jadi Tuhan? Ayo. Ini diarahin aja Bang Madu, diarahin. Ya kan? Dikirim. Iya. Ya, bentar santai kalau Bos. Biar dijawab sendiri sama orangnya, biar tidak terkesan aku yang mendesak dia gitu. Kenapa yang seandainya yang berkuasa Bapaknya, tapi Yesus yang dijadiin Tuhan? Adil nggak kira-kira, Bang? Adil dong sama Tuhan dong. Nah, terus? Ya harusnya abang itu mentuhankan Tuhannya Yesus. Itu Bang yang benar. Ya oke, kalau begitu Tuhan Allah. Nah, benar. Kamu itu ada bukan mujizatnya. Hah? Gimana, Bang? Ada mujizatnya. Bangkitin orang itu bukan mujizat, Bang. Tidak, maksudnya Tuhan kita atau Tuhan kamu tuh. Allah ada mujizatnya. Ya, ada tunjuk suatu mujizat toh. Yang membantu Musa membelah lautan itu siapa? Allah toh? Ya Allah toh? Iya. Nah ya itu. Abang tahu Musa membelah lautan dengan kuasa Allah. Kok masih menanyakan mukjizat kekuatan Allah? Iya. Pening abang. Ya ini abang pening, janganlah pening bang. Iya, abang udah mulai waras. Nah, iya. Nah, makanya yang berkuasa, yang mempunyai kemahabesaran di sana itu Yesus apa Tuhannya Yesus? Kenapa? Yang mempunyai kuasa berarti Tuhannya Yesus apa Yesus? Setahu saya Bang, Tuhan itu Yesus seperti dia.
Loh, katanya Yesus dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Itu tertulis loh Bang dalam kitabnya Bang. Ya itu kan kuasa Tuhan. Gimana? Itu kan ketika dia jadi manusia kan dia berdoa begitu. Masa ada Tuhan berdoa? Kalau Tuhan berdoa, mintanya ke siapa Bang? Kalau abang nih, manusia kan, manusia berdoa, mintanya ke Tuhan, betul ya? Betul enggak? Betul. Nah, kalau Tuhan berdoa, minta ke siapa? Ada Tuhan lainkah di sana? Tidak ada. Nah, berarti kalau Yesus berdoa, dia Tuhan, apa makhluknya Tuhan? Makhluknya Tuhan. Nah, betul, pinter abangku. Gitu, cara mikir yang tertib gitu loh Bang, yang terstruktur. Kalau seandainya Yesus itu Tuhan, kenapa harus berdoa? Apakah Yesus berdoa pada Tuhan lain? Bisa kan mikir kayak gitu Bang? Kalau saya sebagai manusia, saya berdoa. Karena apa? Saya manusia, berdoanya pada Tuhan. Nah kalau Yesus Tuhan, Yesus berdoa sama siapa? Ya. Ya, bingung. Nah, sudah paham ya Arsen? Harusnya paham lah, harusnya. Paham kan? Ya, saya Maksudnya? sudah paham. Nah, Berarti yang Tuhan siapa? Tuhannya Yesus apa Yesus? Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Tepuk tangan Nos. Mulai dibuka kan. ini diarahkan aja pelan-pelan. Apalagi Bang? Pertanyaannya Bang. Jangan ditanya, Bang Madu, Oh, jangan enggak. ditanya. Diarahkan saja terus, diarahkan saja terus. Diarahkan saja terus. Jadi gini Bang, kalau saya sih dikasih anugerah sama Tuhan itu otak yang waras, otak yang sempurna, yang tidak dikasih oleh Allah pada makhluk lain selain manusia. Makanya saya bersyukur otak yang dikasih sama Allah ini saya pergunakan dengan baik, dengan semestinya, bukan hanya dipakai untuk pajangan doang, betul? Itu kan apa ya? Durhaka itu sama Allah. Kau Ini, Bang Madu. manusia. Oh Bang gimana? Madu, buka paradigmanya tentang konsep ketuhanan manusia itu seperti apa, Tuhan itu seperti apa. Ini orang Arsen ini kayak gitu dia. Emang Bang Arsen ini umurnya berapa sih? Bang Jibril Bang masuk. Jibril aja kayaknya. 23. Oh 23, masih muda ya. Masih muda. Iya. Tapi abang kuliah SMA? Enggak, SMP? SD? Kuliah kemarin sudah berhenti. Oh kuliah, mantap. Berarti kita bisa samain pola pikir ya Bang, kita bisa samain perspektif ya. Kalau kita bisa setuju nggak Bang, kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu tidak bersandar, tidak perlu sama apapun atau siapapun. Kita bisa setuju nggak sama itu? Setuju, setuju. Setuju ya? Ya. Lalu Yesus itu siapa Bang? Ya. Lalu Yesus itu siapa? Kan kita udah setuju tadi, pencipta langit bumi beserta isinya, Tuhan itu nggak bersandar, nggak perlu sama siapapun dan apapun. Jadi Yesus itu siapa Bang? Yesus. Kalau menurut saya, Bang, dia Tuhan. Nah kan kita tadi udah setuju Bang, kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu nggak bergantung sama apapun dan siapapun. Yesus itu 2000 tahun yang lalu dia bergantung sama gravitasi untuk berjalan, makan untuk hidup, minum untuk nggak haus, butuh rumah untuk nggak kehujanan, nggak kepanasan. Katanya kan tadi kita udah setuju, Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu nggak bergantung sama apapun Bang, sama siapapun. Berarti dia manusia dong, begitu. Dia manusia kan? Abang paham nggak definisi ini kan tadi abang udah bilang abang kuliah ini apa segala macam. Abang paham nggak konsep kodrat Bang? Tahu. Jadi kalau Tuhan itu Tuhan, kalau ciptaan atau makhluk itu makhluk.
Nggak bisa Tuhan ke manusia-manusiaan atau manusia ke Tuhan-Tuhanan. Abang paham nggak konsep ini? Paham. Sama kayak laki-laki sama perempuan. Konsepnya begitu sama, Bang. Laki-laki mau dipakein rok, mau dipakein makeup, mau dipanjangin rambutnya, mau dipakein bedak, mau diapain pun, kodratnya dia udah laki-laki, Bang. Mau dia ke perempuan-perempuanan pun, kodratnya dia laki-laki, Bang. Ya. Paham nggak, Bang? Paham. Nah, itu konsepnya sama Tuhan, Bang. Pencipta, dia maha pencipta. Maha ya, bukan cuma pencipta ya. Maha pencipta. Itu nggak sedetik pun dia nggak bisa menciptakan. Kenapa? Karena kalau satu detik aja dia hilang ke penciptaannya, dia bukan maha pencipta lagi. Sampai sini paham nggak, Bang? Paham. Dan jadi mungkin nggak Yesus Tuhan, Bang? Ini kita pakai logika aja, nggak usah agama dulu, nggak usah ayat dulu, nggak usah ini itu. Pakai logika aja nih, abang. Karena gini, Bang, abang mesti paham. Waktu kecil kita disuruh imani saja. Kenapa? Karena otak kita belum ada, akal kita belum berkembang. Jadi abang begitu dibilang sama orang tua abang, sembah Yesus, dia Tuhan. Abang iya aja, imani dulu. Nah nanti begitu abang gede 18, 19, 20, begitu abang ada otak, abang udah sekolah, abang paham logika, otak abang berkembang, abang nggak bisa imani dulu baru ngotak, mesti ngotak dulu baru imani. Karena abang nih, kalau abang punya anak sekarang, abang kasih buku Harry Potter pun disuruh imani Harry Potter itu Tuhan, dia akan imanin, Bang, percaya nggak? Kenapa, Bang? Kalau abang punya anak sekarang, abang kasih buku Harry Potter, suruh imanin tuh, anak abang akan imanin si Harry Potter itu Tuhan. Percaya nggak? Tidak. Tuh, anak abang udah punya pengetahuan, otaknya udah berkembang, udah paham dia logikanya. Enggak kan? Dia pasti nerima dulu, imani dulu kan? Ya. Betul nggak? Nanti begitu dia gede, begitu dia ada otak, begitu dia begitu berakal, dia baru nanya sama abang, Papa, ini kok si Harry Potter di jidatnya ada ini, kok dia nabrak peron 9/3/4, kok pindah dunia, kok ini kayaknya nggak masuk akal. Baru dia otak, baru dia mempertanyakan. Kenapa? Karena begitu dia gede, begitu dia ada otaknya, baru dia berpikir dulu, baru dia bisa imanin. Iya, lanjut. Sekarang coba abang kasih tahu saya deh, kenapa Yesus yang diriwayatin sama Romawi dengan bahasa Yunani di abad keempat ini bisa jadi Tuhan? Kasih tahu saya satu aja alasannya kenapa dia bisa jadi Tuhan. Karena Yesus itu datang 2 kali kan, tulis di Jumatnya King of King. Dia raja di atas raja. Raja dari segala raja apa, Bang? Umur 30 aja dia masih numpang mamanya. Raja segala raja apaan? Nah, waktu Yesus datang 2 kali, Bang. Kedua kali udah datengin Paul katanya kan? Berarti datangnya ketiga kali nanti. Apa gimana nih cerita abang? Ini narasinya berantakan ya, Bang nih? Tidak berantakan, Bang. Kan waktu datang kedua kali Yesus tulis di jubahnya King of King. Iya, dari mana itu King of King, Bang? Karena itu cerita dari abad keempat, Biblos abang ini dari abad keempat, menceritakan kalau Yesus, orang Bani Israel yang berbahasa Aramaik, tiba-tiba dia bilang dia Alfa dan Omega. Alfa dan Omega, emang Yesus bisa bahasa Yunani, Bang? Alfa dan Omega itu bahasa Yunani loh, Bang. Kalau Yesus kan tahu semua bahasa apa aja. Waduh, dia bisa bahasa semua bahasa gitu ya? Iyalah, Bang. Waduh, nih dalilnya dari mana itu, Bang? Tidak ada, kan dia punya kuasa, Bang. Nggak bingung tuh. Kan pengikutnya kan murid-muridnya kan bahasa Aramaik semua.
Nggak bingung itu muridnya bisa lah. Kok tiba-tiba Alfa dan Omega? Ya udah catat aja gitu, gitu ya. Coba dipakai deh bang akalnya bang, jangan imani saja bang. Coba dipakai deh akalnya. Kenapa? Karena kalau kita lahir dari kekafiran, itu bukan salah kita bang. Tapi kalau kita mati dalam kekafiran, itu total salah kita bang. Nanti abang begitu ketemu Tuhan, ditanya, kenapa lo nggak pakai otak lo? Kenapa lo nyembah makhluk? Abang mau jawab apa dong? Oh enggak, oh enggak, saya nggak dikasih tahu. Oh ini ada yang ngaku gini. Mau jawab gitu bang? Udah tahu tuh makhluk lo sembah. Karena gini, abang mesti pisahin bang antara yang namanya Tuhan sama yang dituhankan. Yesus itu termasuk yang dituhankan. Diri dia sendiri nggak bilang aku adalah Tuhan, sembah aku. Dia nggak pernah ngomong kayak gitu bang. Jadi kalau tiba-tiba nanti saya ketemu Yesus lagi, habis itu saya disalah-salahin, saya bilang lah, lo nggak pernah bilang lo Tuhan, masa gue salah? Sama nggak sama berhala? Berhala juga kayak gitu. Berhala kan nggak minta disembah. Manusia yang menuhankan dia kan. Sama nggak kayak Yesus? Beda. Bedanya? Di mana Yesus minta disembah? Di mana dia bilang diri dia Tuhan? Di mana dia bilang dirinya dia Tuhan. Kalau dia nggak, ini konsekuensinya. Kalau dia nggak bilang diri dia Tuhan, berarti orang menuhankan dia bukan Tuhan. Paham nggak bang? Kenapa? Kalau dia nggak pernah ngaku dirinya Tuhan, berarti dia dituhankan. Ada itu bang, itu Di mana itu? Ayo kita buka. dia mengatakan Apa itu dia bilang? aku ada di dalam Bapa, Bapa dalam aku. Baca terus Siapa ayatnya yang- itu. Baca siapa terus yang ayatnya. Dia Siapa yang dia melihat, juga. siapa yang melihat aku, berarti dia melihat Bapakku yang mengutus aku. Iya, itu dia nunjukin mukjizat dia bang. Itu apa artinya itu bang? Dia nunjukin mukjizat dia. Kan dia nggak punya bapak nih. Dia lahir tanpa bapak. Itu sebuah mukjizat. Itu bukti bahwa Tuhan dia ada. Jadi kalau lo lihat gue, lo sama aja ngelihat tuh bapak gue. Kau melihat aku sama dengan kamu melihat bapakku. Kenapa? Karena aku nggak ada bapak. Paham nggak? Paham. Itu maksud dia. Bukan dia. Kalau memang, bang, dia umurnya 33 tahun bang. Kalau memang dia, masa nggak ada sih 5 detik dia bilang, aku Tuhan sembah aku. 5 detik aja dari umurnya 33. Abang umur sekarang 23 nih. 10 tahun lagi abang punya hidup, seumur sama dia. Masa nggak ada 10 detik, 5 detik aja dia bilang, aku Tuhan sembah aku. Nah, nih ada Bang Masaha. Selamat pagi, Bang Masaha. Lain denom ini Bang Jiu. Selamat dini hari bang, belum pagi. Kalau asadu itu bang, apa artinya asadu itu? Ashadu. Iya, asadu. Kenapa? Apa artinya itu? Iya, kenapa? Abang mau nyerang dari mana nih? Mau nyerang bersaksi? Apa nih? Tidak, saya pengen tahu tuh artinya asadu itu apa itu. Ashadu, artinya aku bersaksi. Iya. Aku bersaksi. Iya. Kan udah kebaca, Bang. Terus? Ashadu. Allah Muhammad Muhammad Rasulullah. ya, apa artinya itu?
Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti yang pengantar doa ini Nabi Muhammad, begitu Bang? Pengantar doa maksudnya? Maksudnya yang ajar doa tulis di Al-Quran ini Nabi Muhammad, begitu? Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya, atau dalam bahasa Arab sahabat-sahabatnya itu untuk menuliskan. Dan itu terjaga sampai sekarang, 14 abad. Saya bisa tunjukin abang Al-Quran yang abad 1 Hijriah atau abad 7 sama yang sekarang kita beli. Itu nggak berbeda sedikit pun. Saya bisa tunjukin, tapi nih Bang, ini ada yang non Muslim di sini, Bang Masa. Apa Bang Masa bisa melakukan hal yang sama? Nggak bisa. Kalau saya tanya aja, saya aja bingung nih. Bible dia yang mana? NIV, KJV, LAI, yang mana nih? Bible banyak banget. Langsung angkat tangan kalau itu Bang Jip, mentok gitu. Iya. Tapi jangan diserang itu. Saya ini Alkitabiah ini Bang Masa ini Bang Jip. Daripada yang teritung-teritung ya. Ini yang paling Alkitabiah itu Bang Masa. Meskipun mentok teorinya. Saya ahli teori dari Denom Bang Masa. Lanjut aja. Kalau kita Islam Bang, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, Muslim seluruh dunia itu berkumpul di Mekah. Kami membacakan surah-surah yang sama. Al-Fatihah saya sama Al-Fatihah orang Afrika sama Al-Fatihahnya orang Rusia, Eropa, Australia, semua sama Bang. Kulhunya sama, Al-Baqarahnya sama, semuanya sama. Ada yang beda dikit aja rame. Segitu terjaganya. Kalau Bang Arsen, Oh ya, oke Bang. abang ketemu bule aja Tuhannya lain-lain Bang. Ada Bang, sama loh. Itu haleluya semua bangsa sama mengucapnya. Oh haleluya doang. Iya, haleluya aja sih. Oh haleluya doang sih. Yeah. Sama itu pengikut Apollo juga begitu Bang. Pengikut Osiris tuh gelasnya sama kayak gelas abang. Maksudnya gimana tuh Bang? Abang tahu nggak gelas Osiris? Osiris tahu. Gelasnya tahu nggak? Nggak tahu Bang. Nggak tahu. Nih, saya tunjukin nih. Abang bisa Google nih. Gelas Nih. ya Bang, gelas. Iya gelas. Nah. Bentar ya, saya buka ya. Jangan kaget nih, ntar kaget lagi. Yalah. Aku nggak belain Bang Mas saya, lanjut. Ini gelas Osiris Bang. Di sini nih Tuhan Osiris nih, Dewa Osiris nih. Dia minum darah sama ini gelas Osiris nih Bang. Ya. Nah, kalau yang communion Kristen di gereja itu gelasnya bentuknya kayak gimana Bang? Gelasnya ya Gimana itu cawannya itu? Gimana itu cawannya itu? Inilah darahku. Inilah. Gimana itu cawannya itu? Itu kan gelas di restoran-restoran mahal kan memang kayak gitu Bang. Mana ada, jangan ngarang lo. Jangan ngarang ah. Masalah Iya loh, yang mulu. bentuknya gendut di atas kan itu gelas-gelas mahal itu Bang. Enggak dong, kalau gelas wine ujungnya lebih kecil daripada cawannya. Aduh, masa jangan ini deh, itu kan baru paham. Emang kalau memang itu mau ngikutin Yesus, emang Yesus gelasnya begitu Bang? Mau nanya nih, pengen tahu gelas Yesus bentuknya gimana? Setahu saya sih abad 1 di Yunani sih gelasnya gelas dari ini, gelas dari ya nggak bukan cawan gitu. Mungkin ngikutin Osiris aja kali ya. Ya kalau nonton itu Bang, Indiana Jones sih mirip-mirip kayak gitu Bang, cuman kayu bentuknya Bang. Iya, itu dari Dewa Mesir begitu Bang.
Itu si dewa Osiris ini begitu meninggal, itu bangkit juga setelah 3 hari bang. Gila nggak? Keren nggak? Abis itu si Osiris ini juga bang, itu pengikut-pengikutnya minum anggur sama roti juga bang. Keren nggak? Gitu. Ya. Itu aja deh Bang Jibril. Apa itu? Aku tunjukin lokasi Taman Eden aja Bang. Mau nggak Bang? Ah, udah enggak, gue udah denger lu. Enggak, aku udah lihat. Cok. Apa hubungannya? Enggak. Nggak apa-apa. Bang Jibril. Bang, nggak apa-apa didengerin aja Mas Aha ngomong, kita tidur ya. Waktu itu Bang Madu udah bukain mapnya. Oh iya, ada Bang Jibril waktu itu ya. Enggak, saya di bawah tidur. Hubungannya di mana? Hubungannya Tibet sama itu Tigris itu di mana? Ya gini loh, masa Bang Madu gak ngerti. Bang Madu gini loh ya, Mas Aha ini sedang mencari bahan biar dia bisa ngomong di Komal ini, ngerti nggak sih? Kalau nggak ngomong, kalau nggak bawa itu dia nggak bisa ngomong karena yang dia tahu cuman itu gitu loh. Nih, assalamualaikum, Bang Abdul Manaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bang Arsen. Tadi kita lagi dipotong masa. Tadi kita lagi ngobrol sampai mana, Bang? Bersaksi. Bersadu. Saya mau tanya ini. Nah, apa itu? Ini umat Islam kan ada yang tutup mukanya itu dan ada yang tidak. Itu bagaimana itu? Kenapa? Itu soal fikih, Bang. Maksudnya? Itu soal fikih. Maksudnya itu anekdot. Maksudnya abang tuh masih nyembah makhluk, terus mau tahu soal pakaian orang. Abang gimana ya itu ya ininya ya? Maksudnya gimana? Iya, soal cadar paham, soal cadar tahu. Tapi lucu aja kalau masih nyembah makhluk, tapi mau gimana ya? Kayak abang sunat nggak bang? Tidak. Nah, terus abang nanyain, lo sunat nggak? Kenapa lu sunat? Lo sunat nggak? Kenapa lu sunat? Lah, abang aja nggak sunat, nanya orang sunat. Kan lucu bang. Tidak namanya cari kebenaran cuma begitu bang. Nggak dari cadar juga bang. Kalian ngira cadar kan bang, cewek. Tadi tanya aja apa yang mau ditanya. Sekarang saya tanya kok jawabnya begitu bagaimana? Ya. Bang Madu, silakan. Kan kita sudah berjanji. Ya cadar ya. Gimana bang? Apa yang Saya mau bertanya. Saya bertanya, dalam agama Islam kan ada yang tidak tutup mukanya, ada yang tutup itu. Kenapa itu? Apa perbedaannya itu? Apa itu ajarannya lain atau bagaimana itu? Gini ya bang, dalam konsep Islam itu adalah ada namanya aurat bagi laki-laki dan aurat bagi perempuan. Apa aurat itu? Aurat itu adalah sesuatu dari bagian tubuh yang harus ditutup. Itu aurat. Oke. Kalau dari laki-laki, auratnya itu mulai dari pusar sampai lutut. Itu kalau kita berjumpa dengan sesama kita laki-laki. Apalagi bersama perempuan. Kalau bersama perempuan seluruhnya harus tertutup. Yang lebih dari itu, perempuan pun juga seperti itu bang. Kenapa perempuan ada yang cadar, pakai cadar wajahnya, ada yang tidak pakai cadar? Karena sebagian ulama lebih ketat, lebih berusaha untuk menutup wanita tersebut agar terhindar dari yang namanya fitnah. Itu bang. Ada sebagian dari ulama Syafi'i itu mengatakan semua badan harus ditutup karena wajah itu bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan syahwat bagi orang yang melihat, abangku. Kayak gitu. Tapi yang lain mengatakan
ketika sholat itu boleh membuka wajah, ya udah, berarti aurat perempuan hanya sebatas wajah dan telapak tangan yang boleh dibuka. Yang selain wajah dan telapak tangan itu tidak boleh dibuka. Rambut harus tertutup, kaki harus tertutup, kayak gitu bang. Nah, terus pertanyaannya bang apa? Tapi yang lain kok tidak? Nah kan ada yang bolehin, terserah. Tapi ajarannya sama tidak? Ya sama bang. Kalau seandainya yang satu merasa dirinya harus menutup semua auratnya, ya udah tutup semua, tidak apa-apa, tidak ada larangan untuk menutup semuanya. Tapi yang diharuskan itu adalah menutup semua badan kecuali telapak tangan dan wajah, itu boleh terbuka. Tapi kalau seandainya dia tidak mau membuka, mau ditutup, ya terserah. Apalagi Tapi tetap ajarannya sama begitu ya? iya, kayak abang makan. Abang makan pakai kerupuk, saya enggak pakai kerupuk. Apakah saya salah? Tidak. Iya, enggak salah, sama kayak gitu. Ada yang wajib, ada beberapa yang memperbolehkan untuk dibuka. Gitu aja. Ayo apalagi. Kalau udah jelas lanjut lagi. Tanya lagi. Belum jelas? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Next, Ini pertanyaan tergantung lain. diri sendiri kan dulu. Jelasnya tadi kan apa? Tergantung diri sendiri toh. Takut luput dari fitnah kan begitu tadi. Tapi ada yang wajib bang ditutup. Yang boleh dibuka hanya wajah dan telapak tangan doang. Yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana diskusi menarik antara Ustaz Juma dan kawan-kawan. Dan Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan pernyataan apologet Kristen Indonesia, di mana apologet menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan hal itu. Ya wajar saja, itu pemahaman mereka, itu pengajaran Ustaz Juma dan kawan-kawan. Itu juga yang ditulis di dalam Al-Quran. Tetapi dalam kekristenan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu tidak boleh digantikan oleh siapapun. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Nah itulah yang dikatakan oleh kitab suci atau Alkitab. Ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai manusia yang kudus dan suci dan dia tidak berdosa. Maka dari itu percayalah kepada Yesus. Engkau akan selamat, dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Hidup ini pilihan kawan. Ya, Ustaz Juma dan kawan-kawan, hidup ini pilihan. Ya, mau percaya Yesus, mau menganggap dia nabi atau apa, itu terserah Anda. Tapi itulah kitab Alkitab mengajarkan. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bersandarlah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Ya, karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tetapi hanya melalui anugerah dari Tuhan Yesus. Ya, itulah yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Ya, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye bye.